Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, anak-anak apakah sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah sarapan Mas Rendra? Sudah, Bu. Mbak Ulan sudah ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru absen terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Narendra Arjaya Putra. Hadir, Bu. Putri Ayu Retno Wulan. Hadir, Bu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Mas Rendra. Doa mulai. Berdoa selesai. Selesai. Guru ingin mereview kemarin yang kita pelajari. Simpulkan satu kalimat saja. Pembelajaran yang kemarin kita laksanakan itu mengenai tentang apa? Bagaimana, ada yang bisa menyimpulkan kemarin kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu, mengenai tentang bahasa Indonesia. Pengertian tentang puisi adalah sastra yang bahasanya adalah irama, ritma, dan penyusunan lirik dan bait. Nah, sip. Kemarin pelajari tentang itu. Bisa diulang Mas Rendra? Puisi adalah mengenai tentang bahasa Indonesia. Pengertian puisi adalah sastra yang bahasanya ada irama, ritma, dan penyusunan tarik dan bait. ya, betul sekali. Jadi kemarin kita mempelajari puisi, pengertian puisi, serta kemarin juga Bu Guru sudah memberikan tugas ya. Bu Guru memberikan PR untuk kalian membuat puisi. Judulnya terserah yang ada di lingkungan kalian masing-masing atau peristiwa yang sudah kalian alami ya. Nanti tugasnya disetorkan, Bu Guru akan menilai bagaimana kalian memilih kalimat, terus penghayatannya dalam penyusunan puisi tersebut dan lain sebagainya sesuai dengan unsur-unsur puisi. Bisa dipahami? Kemarin kan kita sudah mempelajari pengertian puisi ya. Hanya pengertian puisi, dan Bu Guru sudah menyuruh kalian untuk mengimplementasikan. Sebelum Bu Guru memberikan tentang puisi, pengetahuan yang lebih detail tentang puisi, Bu Guru ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kemampuan kalian, sejauh mana kemampuan kalian dalam menuangkan ide-ide atau pikiran kalian dalam tulisan kalian itu. Bu Guru sudah melihat dan hasilnya sudah baik, namun cukup diperbaiki lagi. Sudah sempurna namun kurang sempurna dalam pemilihan katanya ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri puisi. Tujuan pembelajaran ini yang pertama agar kalian lebih memahami secara detail apa itu puisi, apa saja ciri-ciri puisi, dan kalian tuh dapat benar-benar bisa membuat puisi sesuai dengan keadaan yang nyata. Jadi kalian tuh bukan hanya sekedar membuat, akan tapi kalian tuh bisa benar-benar membawa perasaan, bukan hanya menulis, akan tapi dapat membacakan dengan perasaan, dengan mimik yang sesuai dengan puisi tersebut. Misalkan dengan bahagia, yakni kita juga akan menampilkan mimik yang bahagia. Jika sedih, kita juga akan memberikan gambaran mimik yang sedih seperti itu. Yang pertama kita akan mengetahui tujuannya, yakni untuk mengetahui cara detail puisi, ciri-ciri puisi, dan mengaitkan pembelajaran kemarin dengan yang sekarang ya. Nanti Bu Guru akan memberikan kalian suatu penugasan untuk mengetahui sejauh mana kalian itu dapat memahami puisi ini lagi. Baik, yang pertama, bacalah puisi Cita-Citaku yang sudah disiapkan oleh Bu Guru. Baik, silakan dibaca. Dibaca dengan menghayati ya. Benar-benar bisa kalian bisa melakukan penghayatan sesuai dengan puisi tersebut. 1, 2, 3. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit, agar dapat menggapai cita-cita itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti ini ya, Bu Guru bisa mencontohkan. Misalkan
Cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi seorang dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Agar dapat menggapai cita-cita itu, aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu. Jadi harus benar-benar intonasinya juga harus bisa didengarkan secara jelas. Kosakatanya kita sebagai penonton, audiens, jadi bisa benar-benar menikmati karya kalian. Jadi bukan sudah bisa namun kurang sempurna ya, seperti itu. Baik, setelah kalian membaca puisi Cita-citaku ini, guru ingin mengetahui terlebih dahulu. Sebutkan masing-masing dari Mas Rendra dan Mbak Ulan 2 ciri-ciri puisi. Silakan ditulis terlebih dahulu. Tulis. Guru kasih waktu 2 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Siapa dulu ini? Mas Rendra, ya Mas Rendra. Yang keras Mas Rendra. Yang pertama, sesuai pemahaman dari puisi itu, apa ciri-cirinya? 1. Puisi ditulis dalam bentuk bait. 2. Terdiri dari baris-baris. Ya, betul sekali. Jadi puisi itu ditulis dalam bentuk bait, bukan paragraf ya. Dan bentuknya baris-baris. Mbak Ulan sekarang. 1. Menggunakan kata pilihan yang indah. 2. Menyesuaikan sajak dan rima. Nah, betul sekali. Jadi puisi itu bukan hanya menulis, tapi kita harus bisa memilih kata-kata yang indah atau majas. Biasanya majas hiperbola, kata yang biasa dilebih-lebihkan, atau yang biasanya dikaitkan misalkan sangat indah atau bagaimana. Jadi sesuai dengan keadaan itu sendiri, seperti itu. Baik, setelah kalian mengetahui ciri-ciri puisi ya, sekarang Bu Guru ingin Mas Rendra sama Mbak Ulan menjadi kelompok. Bu Guru akan memberikan soal. Yang pertama, kalian menjadi kelompok ya. Jadi nanti kalian tuh harus bisa berkolaborasi. Tidak misalkan satunya yang bekerja, satunya enggak, tidak boleh begitu. Jadi kalian harus seperti halnya istilah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme yaitu kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Jadi Mas Rendra harus memberikan pendapatnya, opininya, Mbak Ulan juga harus memberikan pendapatnya, opininya. Jadi dapat bertukar informasi sesuai dengan pemahaman kalian. Seperti itu. Baik, soal yang pertama, silakan ditulis Mas Rendra sama Mbak Ulan. Silakan ditulis sikap apakah yang perlu dibangun untuk menggapai cita-citamu. Sudah? Soal yang kedua ditulis Mas Rendra. Manfaat apakah yang dapat kamu berikan kepada orang lain dengan adanya kamu itu dapat berhasil menggapai cita-citamu? Silakan Bu Guru berikan waktu 10 menit setiap soalnya. Kalian cukup menyebutkan 4 poin setiap soalnya. Jadi ada 2 soal, otomatis ada 8 jawaban ya. Soal yang pertama 4 jawaban, Mas Rendra 2, Mbak Ulan 2. Soal yang kedua 4 jawaban, Mas Rendra 2, Mbak Ulan 2. Silakan berdiskusi. Bu Guru memberikan waktu 10 menit. Silakan. Sudah, Bu? Bisa dibacakan sebentar. Soal yang pertama, apakah sikap yang perlu dibangun untuk menggapai cita-citamu? Siapa dulu? Saya Bu. Gimana?
semangat belajar. Yang kedua, Selalu melakukan hal baik atau positif. ya, lalu melakukan hal baik atau positif. Terus dari Mbak Ulan, Tetap bersungguh-sungguh dan teliti. tekun bersungguh-sungguh dan teliti. Ya, terus berdoa. Jangan lupa setiap kita melakukan sesuatu itu jangan lupa berdoa, niat. Nah, seperti itu. Terus soal yang kedua, manfaat apakah yang dapat kamu berikan kepada orang lain jika cita-citamu itu dapat tercapai? Siapa dulu? Mbak Ulan dulu sekarang. Dapat membahagiakan orang tua, Dapat membagikan orang tua, bangga dan tidak sombong dan terus belajar. bangga, tidak sombong dan terus belajar. Baik, itu adalah merupakan beberapa yang harus dilakukan jika cita-cita kita dapat tercapai. Terus Mas Rendra, Membantu orang lain, membantu orang lain yang bermanfaat ya. Terus menjadi contoh yang baik, menjadi contoh yang baik. Jadi kita itu harus menjadi figur yang baik untuk orang lain, dapat memberikan aura yang positif, dapat memberikan suatu hal-hal yang positif seperti itu. Baik, sekarang Bu Guru ingin mengetahui kalian masing-masing dari Mas Rendra dan Mbak Ulan, simpulkan, tulislah kesimpulan menurut kalian, menurut opini kalian hasil dari pembelajaran kali ini. Silahkan. Kalau sudah bilang sudah, Mbak Ulan sudah. Siapa dulu ini? saya, Siapa? saya, Sud. Sudreng. Mbak Ulan, ayo. puisi merupakan suatu kalimat yang indah yang mencakup ritma dan irama Terus dan memiliki ciri-ciri: satu, menggunakan kata pilihan yang indah; dua, menyesuaikan sajak dan irama. betul. Terus kesimpulan Mas Rendra bagaimana? Puisi adalah kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah. Itu saja. Terus apa lagi? Puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris-baris. Itu mencakup apa, Mas? Pengertian puisi apa ciri-ciri puisi? Ini yang Pengertian puisi. salah, ini merupakan ciri-ciri puisi. Begitu. Jadi Bu Guru akan meluruskan ya. Puisi itu merupakan suatu frasa, jadi susunan dari beberapa kata dengan suatu pemilihan kata yang indah, dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bisa menggunakan dengan majas. Seperti majas kan pemilihan kata, misalkan penyamaan hewan dengan apa, seperti itu ya, bisa dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi seperti itu. Nah, dalam penggunaan bahasa sehari-hari ini bukan seperti hanya ngomong saja bahasa seenaknya, bukan, tapi dengan pemilihan itu tadi, dengan mencakup ritma, irama dan lainnya yang mencakup dalam puisi. Sedangkan ciri-ciri puisi itu kita sangat dapat memahami, terdiri dari baris-baris. Puisi kan baris-baris ya, jadi tidak paragraf seperti cerita atau cerpen satu paragraf. Nah, satu paragraf biasanya mencakup 3 kalimat, 4 kalimat. Kalau puisi hanya satu baris, seperti itu, singkat, padat dan mudah dipahami serta mengandung makna. Terus yang kedua, puisi itu dalam bentuk bait. Misalkan yang baris pertama mencakup 1, 2, 3, 4 baris. Itu namanya bait. Biasanya puisi kan seperti ini ya. Ini puisi. Terus ini juga puisi, ini juga puisi. Jadi puisi itu ada 3 bait yang setiap baitnya mencakup 4 baris atau 3 baris sesuai dengan pembuatannya itu tadi. Seperti itu ya, bisa dipahami? Baik, sekian pembelajaran kali ini, bisa ditutup dengan pembacaan doa penutup. Silakan dipimpin oleh Mas Rendra. Doa mulai.
Demikian ya pembelajaran dari Bu Guru. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya yang Bu Guru berikan tadi silahkan dikumpulkan ya. Nanti Bu Guru akan menilai. Nah, seperti ini. Kalau pulang hati-hati ya anak-anak ya. Terus belajar, terus semangat. Gapai cita-cita yang kalian inginkan sesuai dengan puisi yang kalian baca tadi. Jangan suka bermalas-malasan. Ingat, kita itu kejar-kejaran dengan umur orang tua. Jadi kesuksesan kita itu merupakan suatu keinginan, suatu cita-cita orang tua. Cita-cita kita menjadi dokter. Nah, dengan tergapainya cita-cita itu, maka itu adalah cita-citanya orang tua. Bisa dipahami? Terus semangat ya. Guru pamit dulu. Mohon maaf jika ada salah. Hati-hati ya nak.